Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita bahas soal-soal latihan yang sudah pernah keluar di tes uji kemampuan di Dell ya. Nah, lihat di sini untuk soal yang pertama. Sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe ya channel YouTube ini. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Diketahui X pangkat 4 dikurang Y pangkat 4 sama dengan 15. X dan Y adalah bilangan bulat positif, maka nilai X ya kan? Maka nilai X pangkat 4 plus Y pangkat 4 sama dengan 17, 31, 32, 113. Nah, jadi kita coba jawab ya. Nah, X pangkat 4 dikurang Y pangkat 4 itu sama dengan 15. Nah, ini kalau kita faktorkan berarti kan jadinya X kuadrat plus Y kuadrat kali X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 15. Nah, sedangkan X kuadrat kurang Y kuadrat ini masih bisa lagi kita faktorkan menjadi X plus Y dikali dengan X minus Y gitu. Nah, jadi dari sini kita lihat ada bilangan ini kan 15, berarti kan otomatis perkaliannya harus ada 3 bilangan nih yang hasilnya 15. Nah, bisa kita lihat bahwasannya kalau X dan Y-nya kita katakan adalah bilangan bulat positif, maka nanti jelas bahwasannya X kuadrat plus Y kuadrat itu harus lebih besar dari X tambah Y. Demikian juga X tambah Y harus lebih besar dari X kurang Y. Maka kalau faktor dari 15 atau pengali dari 15 itu kan bisa kita ambil berapa? 1 kali 3 kali 5, begitu 3 bilangan. Nah, jadi yang paling besar yang mana? Jelas berarti ini 5 gitu. Ini 3, ini 1 gitu ya. Nah, berarti dari sini bisa kita coba dapat, berarti kalau X plus Y sama dengan 3, X minus Y sama dengan 1, maka ini bisa kita jumlahkan saja. Berarti 2X, ini 4, berarti X-nya adalah 2. Kalau X-nya 2, maka Y-nya bisa kita dapatkan jadinya Y, berarti 2 kurang 1 berarti 1. Ya kan? Itu dia. Jadi dari sini kita dapatkan X-nya 2, Y-nya 1. Nah, pertanyaannya adalah X pangkat 4. Nah, X pangkat 4 plus Y pangkat 4 ya 2 pangkat 4 plus 1 pangkat 4. Maka 2 pangkat 4 itu jelas ada di adik ada 16 kan? Plus 1 adalah 17. Maka dari sini bisa kita jawab yaitu adalah option A. Oke, itu dia untuk soal yang pertama. Kita lanjut di soal yang kedua ya. Nah, kita lanjut di soal nomor 2. Banyak bilangan bulat N sehingga akar dari 9 kurang N plus 2 ya kan. Akar dari 9 kurang N tambah 2 kuadrat adalah bilangan real. Di sini ada 3, 7, 9 tak terhingga. Jadi artinya 3 banyaknya seperti itu. Nah, kalau kita ingat yang di dalam bentuk akar ya kan, kalau kita jawab ya. Kalau misalnya akar A kita bilang ya, atau akar X sama aja lah. Akar X, supaya ini mempunyai hasil bilangan real, maka X-nya ini harus lebih besar sama dengan 0. Ya kan? Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya supaya dia bilangan real, maka X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, supaya ini akar dari 9 dikurang N plus 2 kuadrat ini adalah bilangan real, maka otomatis yang di dalam akar ini 9 kurang N plus 2 kuadrat itu harus lebih besar sama dengan 0. Kan gitu ya. Jadi berarti 9 dikurangi dengan N kuadrat plus 4N plus 4 gitu. Atau boleh kita buat jadinya apa? Min N kuadrat kurang 4N, 9 kurang 4 ya, berarti jadi positif 5 lebih besar sama dengan 0.
Nah ini kan kita lihat pangkat tertingginya negatif, jadi boleh kita kalikan negatif, jadinya n kuadrat ini jadi positif 4n kurangi 5 ini berubah jadi lebih kecil sama dengan 0. Jadi kalau ini n berarti jadinya n plus berapa? N plus 5 n minus 1 ya. N plus 5 n minus 1 lebih kecil sama dengan, berarti n nya di sini adalah min 5, n nya 1. Maka kesimpulannya dari sini berarti n nya itu lebih besar sama dengan min 5 lebih kecil sama dengan 1. Jadi kita ambil aja yang bilangannya di sini, yang bilangan bulat ya, yang bilangan bulat yang lebih besar dari minus 5. Nah berarti bisa minus 5 bisa, minus 4 bisa, minus 3 bisa, minus 2 bisa, minus 1 bisa, 0 bisa. Nah 1 juga bisa, ya kan? Berarti minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada sebanyak 7 ya, jadi ada sebanyak 7. Maka jawabannya adalah option B. Seperti itu penjelasan untuk soal nomor 2, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Next di soal berikutnya. Oke, di soal nomor 3 ya. Hari ini usiaku adalah sepertiga kali usia ayahku. 5 tahun yang lalu usiaku seperempat, ya kan, seperempat dari usia ayahku. Usia ayahku sekarang adalah berapa tahun gitu? 42 tahun, 45 tahun, 47, 51 tahun. Nah, baik kita coba jawab, ya kan? Nah, lihat di sini sebenarnya ini gampang ya kalau yang sudah sering membahas lah. Nah, kita lihat di sini. Usiaku kita misalkanlah aku itu adalah saya, ya kan, berarti saya memiliki usia adalah sepertiga dari usia ayah gitu, ayah. Nah dari sini kita peroleh berarti ayah itu adalah 3 kali dari umur saya. Nah katanya 5 tahun yang lalu usiaku seperempat. 5 tahun yang lalu berarti kalau yang lalu kurang 5, seperempat kali, berarti dari sini kita temukan berarti saya dikurangi 5 itu sama dengan seperempat kali usia ayah juga harus dikurangi 5. Maka kalau ini kita kalikan kali 4 semua lah ya, kali 4. Jadi 4S kurangi 20 sama dengan A kurang 5. Nah berarti dari sini kita buat 4S ya kan dikurang A sama dengan min 5 plus 20 gitu. Jadi 4S dikurang A itu adalah 15. Nah katanya tadi kan A sama dengan 3S. Nah pertanyaannya kan usia ayahku yang ditanya kan. Berarti kalau usia ayahku yang ditanya, berarti S-nya kita rubah menjadi A. Berarti 4 kali. Ini tadi kan S-nya bertiga, berarti sepertiga A dikurang A sama dengan 15. Ini menjadi 4/3 A dikurangi dengan A sama dengan 15. Jadi berarti 4/3 dikurangi A, jadi 1/3 A 15. Berarti A nya 15 bagi sepertiga itu kali sidang aja, 3 kali 15, maka dapatlah 45 tahun. Jadi jawabannya adalah option B. Oke, demikian soal nomor 3 ya. Kita lanjut di soal nomor 4 ya. Oke, nomor 4. Sebuah kelas terdiri dari 40 siswa. Di antaranya 20 siswa menyukai pelajaran matematika, 15 menyukai pelajaran biologi, 15 orang menyukai pelajaran bahasa Inggris, dan 5 orang menyukai ketiga-tiganya. Jika 10 orang menyukai pelajaran biologi dan matematika, 8 orang menyukai matematika bahasa Inggris, 7 orang menyukai pelajaran biologi bahasa Inggris, banyaknya siswa yang tidak menyukai satu pun dari ketiga pelajaran tersebut. Berarti banyaknya siswa yang tidak menyukai satu pun dari ketiga pelajaran tersebut. Yang ditanya berarti yang tidak menyukai ketiga-tiganya. Nah, baik kita akan coba jawab. Nah, di sini kita buat ada 3 ya, 3 komponen seperti ini ya. Nah, ini adalah matematika, kemudian di sini biologi, kemudian bahasa Inggris. Nah, di sini kita lihat ya. Di soalnya katanya 5 orang menyukai ketiga-tiganya. Berarti di sini 5 orang yang menyukai ketiga-tiganya. Nah kemudian dari sini kita lihat 10 orang
10 orang itu menyukai pelajaran biologi matematika. Biologi matematika nih. 10 orang. Berarti karena sudah ada tadi ketiga-tiganya, berarti hanya keduanya tinggal 10 ya kan, 15 ya, 15 ya. 10 orang berarti tinggal ini 5 karena 10 kurang 5. Nah, ini clear nih. 8 orang menyukai matematika bahasa Inggris ini, berarti 8 kurang 5 berarti tinggal 3 di sini. Nah, kemudian 7 orang menyukai biologi bahasa Inggris. Nih, biologi bahasa Inggris berarti 7 orang, berarti tinggal 2. Nah, berikutnya kita lihat lagi di sini 20 orang menyukai matematika. Nah, tadi kan ini 20 orang, yang hanya berarti tinggal yang di sini kan. Kita kurangi 20 kurangi dengan ini, jumlahnya ini berapa? 13 kan? Berarti 20 kurangi dengan 13 berarti dapat 7 gitu. Nah, kemudian yang berikutnya biologi 15. Biologi berarti kan di sini sudah, berarti 15 kurangi ini. Berarti 12 ya kan? Berarti 15 dikurang 12 dapatlah 3. Kemudian yang berikutnya 15 juga yang menyukai bahasa Inggris, berarti ini totalnya sekitar 10, berarti dapatlah di sini 5 gitu. Nah, katanya yang tidak menyukai ketiga-tiga, berarti di sini dia di luar. Kita total lah berarti 7 plus ya kan, 3 plus 5 plus 3 plus 5 plus 2 plus 5 yang tengah-tengah plus X, itulah 40 karena X yang ketiga-tiganya kan. 7 tambah 3 10 tambah 8 tambah 7 tambah 5 tambah X sama dengan 40. 18 ya kan, tambah 7 berarti 25 ya kan, 25 10 18 25 tambah 5 30 kan, 30 plus X sama dengan 40, berarti X nya 40 kurang 30 dapatlah dia 10. Maka jawabannya adalah option A. Itu dia untuk soal nomor 4. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk soal ini. Oke, next ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 5 ya. Jika f suatu fungsi yang memenuhi f4 sama dengan 4 dan fx tambah 1 sama dengan 2fx, maka f 2021 sama dengan 2 pangkat 2019, 2 pangkat 2020, 2 pangkat 2021, 2 pangkat 2022. Nah, jadi kita coba jawab ya kan. F4 itu sama dengan 4. Nah, kemudian fx plus 1 sama dengan 2fx gitu. Nah, pertanyaannya f 2021. Nah, ini. Ya kan? Nah, jadi pertama kita lihat dulu untuk x-nya. Nah, kan di sini f4 sudah kan? Berarti kalau kita ambil x-nya contoh adalah 4 ya kan, berarti ini menjadi F5 kan, karena X nya jadi tambah 1, ini jadi 2fx gitu, berarti 2f4. Nah, F4 nya kan udah ada 4, berarti 2 kali 4 dapatlah 8 gitu kan. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian kalau X nya sama dengan 5, maka F5 ini jadi F6, ini jadi 2f5, berarti 2 kali 8 jadi 16. Kalau X-nya sama dengan 6, berarti jadi F7, berarti 2F6. 2 kali 16, berarti 32. Kemudian kalau X-nya contoh adalah 7, berarti F8, 2F7. 2 kali 32, berarti 64. Nah, demikian seterusnya sampai dia nanti berapa? F2021. Nah, F2021 berarti jadi apa? 2 kali dari F2020 gitu. Nah, kalau kita perhatikan ini kan jadinya kalau 4 di sini ini bisa jadinya 2 pangkat berapa? 5 ya kan, berarti dari sini bisa kita buat artinya ini kan sama aja, kita buat pola ini. Kalau 4 dia jadi 2 pangkat 3 ya kan, ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6 gitu. Jadi berturut-turut nih. Jadi kalau 3 nanti di sini X sama dengan 3 berarti 2 pangkat 2, X sama dengan 2 jadi F 2 pangkat 1 gitu kan.
Nah, berarti ketika di sini 2 pangkat 3, 2 pangkat 5 berarti 4 jadi 3, 5 jadi 4, 6 jadi 5, 7 jadi 6. Berarti di sini F2001 jadinya X-nya kan 2001 lah itu kan, 2001. Jadi berarti F2001 2 kali berapa itu? 2 dikali 2 pangkat, ibaratnya jadinya, nah jadi berarti jawabannya jadinya F2001 berarti 2 pangkat 2019 gitu ya. Nah kalau 5 di sini jadi 3 di sini, kalau 6 jadi 4, jadi selisih 2 kayaknya ya. Nah 8 jadi 6, jadi kalau 2001 jadi kurangi 2 lah, berarti 2019 ya. Jadi jawabannya adalah option A. Oke, demikian adik-adik, mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap semangat dan sukses selalu buat kalian semua. Jangan lupa subscribe ya.